Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan akuntansi untuk perubahan harga. Nah, anggota dari kelompok kami yaitu ada Yurisa Dwi Aprilin Tias dengan NIM 200210606009. Saya sendiri Indah Dwi Lestari dengan NIM 200210606012. Dan yang terakhir yaitu ada Sulistiani dengan NIM 200210606014. Nah, yang pertama kami membahas mengenai dengan rangka akuntansi pokok, di mana rangka akuntansi pokok digunakan untuk memproses data dasar. Rangka akuntansi pokok menghasilkan statement keuangan dasar yang merupakan angka terandalkan, yaitu objektif dan dapat diverifikasi. Tujuan pelaporan keuangan tidak terbatas pada masalah pertanggungjawaban, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi yang lebih luas. Nah, kos merupakan jumlah rupiah kesepakatan dalam rangka memperoleh barang dan jasa. Keterbatasan data dasar yaitu pertama ada kos sebagai bahan olah ukur dengan unit moneter, dan yang kedua memakai statement keuangan berkepentingan dengan masa sekarang dan masa mendatang dalam pengambilan keputusan akuntansi. Selanjutnya itu ada masalah ekonomi. Nah, di sini akuntansi konsistoris mempertahankan kualitas keterandalannya yang didukung oleh keterujian data, sementara pemakaian informasi sangat berkepentingan dengan keperpautan. Akuntansi konsistoris menjadi tidak berpaut dalam pengambilan keputusan dalam kondisi ekonomi yang di dalamnya terjadi perubahan harga yang signifikan. Selanjutnya itu ada masalah penilaian, di mana nilai aset individual atau spesifik akan berubah kala dibandingkan dengan aset tertentu yang lain, meskipun daya beli uang tidak berubah. Perubahan disebabkan penggunaan teknologi yang berbeda atau kemampuan produk baru yang lebih tinggi. Sebagai contoh, harga telepon seluler tertentu semakin turun meskipun tidak ada perubahan daya beli. Nah, akuntansi menghadapi masalah dalam hal ini karena kos tercatat untuk suatu aset tidak lagi menggambarkan nilai aset tersebut. Model akuntansi untuk masalah ini adalah akuntansi nilai sekarang yang pengukuran nilainya bergantung pada dasar penilaian yang dianut, yaitu kos sekarang atau nilai keluaran terbaru. Selanjutnya itu ada masalah unit pengukur, di mana secara umum daya beli uang semakin menurun karena adanya inflasi. Nah, akuntansi menghadapi masalah ini karena kos yang diukur satuan rupiah nominal tidak lagi homogenus. Model akuntansi untuk mengatasi hal ini disebut akuntansi tingkat harga umum. Dengan demikian, akuntansi kos historis disebut akuntansi nilai rupiah, dan akuntansi kos sekarang disebut dengan akuntansi kos sekarang. Bila perubahan nilai dan daya beli terjadi bersama-sama, pengaruh keduanya terhadap kos historis ditunjukkan dalam pelaporan keuangan. Akuntansi mengatasi pengaruh sebagai akuntansi kos sekarang atau rupiah konstan. Selanjutnya yaitu ada masalah mempertahankan kapital. Masalah mempertahankan kapital dalam perubahan harga berkaitan dengan jenis kapital yang harus dipertahankan, yaitu finansial atau fisik. Bila jenis kapital diperhatikan, model akuntansi untuk mengatasi masalah perubahan harga adalah kos sekarang atau kapital fisik atau akuntansi nilai pengganti. Selanjutnya itu membahas tentang pos moneter dan non-moneter. Pembagian pos moneter dan non-moneter hendaknya tidak dikacaukan dengan pembagian pos lancar dan tidak lancar. Nah, pos moneter tidak sama dengan pos lancar. Pembagian pos neraca menjadi lancar dan tidak didasarkan pada tingkat penggunaan atau tingkat perputaran pos. Pembagian pos-pos didasarkan pada potensi jasa berupa aliran kas atau berupa aliran potensi jasa fisik. Nah, di sini ada pos-pos moneter. Aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti, tanpa mengaitkannya dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu. Piutang usaha merupakan salah satu contoh aset moneter. Nah, sedangkan kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar utang di masa mendatang dengan jumlah dan
saat pembayaran sudah pasti. Contohnya yaitu ada utang dagang, utang wesel, dan utang obligasi. Selanjutnya itu ada pos-pos non-moneter. Aset non-moneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai dan nilai tersebut berubah-ubah dengan berjalannya waktu atau aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Nah, pos yang masuk non-moneter yaitu ada sediaan barang dagang, fasilitas fisik, investasi dalam saham, ekuitas, dan goodwill. Sedangkan kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa atau potensi jasa lain dengan kuantitas tertentu tanpa memperhatikan daya beli atau perubahan nilai barang atau potensi jasa tersebut pada saat diserahkannya. Nah, selanjutnya itu ada membahas mengenai eh, perubahan harga. Di sini perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama. Karakteristiknya yaitu ada perubahan harga umum, ada perubahan harga spesifik, ada perubahan harga relatif. Nah, semua perubahan tersebut mempunyai dampak terhadap relevansi pengukuran dan penilaian pos-pos statement keuangan dalam akuntansi yang mengukur unit moneter sebagai satuan pengukur. Nah, pada gambar 13.1 ini menggambarkan beberapa pos moneter dan non-moneter. Selanjutnya yaitu ada perubahan harga umum. Nah, perubahan harga umum mencerminkan kenaikan atau penurunan nilai tukar satuan uang yang dikenal dengan perubahan daya beli. Nah, penyebab perubahan ini yaitu ada kekuatan faktor ekonomi seperti kecepatan beredarnya uang dibandingkan dengan ketersediaan barang dan jasa. Nah, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran. Nah, di sini ada tabel 3.12 dapat diperhatikan pada A, B, C, dan D. Nah, karena seluruh barang berubah dengan tingkat yang sama 60%, dalam suatu periode perubahan tersebut dapat dianggap terjadi perubahan daya beli atau perubahan harga umum. Rasio atau perbandingan ini biasanya dinyatakan dalam angka atau kelipatan 100 dan dengan indeks harga dengan tahun dasar tertentu. Nah, di sini juga ada gambar 13.3 mengenai indeks harga konsumen gabungan 43 kota. Nah, sumbernya di sini itu ada Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia atau Bank Indonesia pada tahun 2003. Angka indeks harga suatu periode yang disajikan dapat menunjukkan indeks awal, akhir, ataupun rata-rata untuk periode bersangkutan. Selanjutnya itu menjelaskan mengenai inflasi dan daya beli uang. Indeks harga dapat memberi gambaran perubahan tingkat harga dari waktu ke waktu. Kenaikan indeks harga berarti penurunan daya beli. Demikian pula sebaliknya. Nah, daya beli uang adalah kemampuan satuan uang pada saat tertentu untuk ditukarkan dengan barang. Gejala kenaikan tingkat harga umum dari waktu ke waktu disebut dengan inflasi. Inflasi ditunjukkan oleh indeks harga umum yang cenderung menaik dari waktu ke waktu. Nah, di sini juga ada contoh laporannya. Nah, untung atau ruginya daya beli pos moneter terjadi apabila perusahaan menahan aset moneter atau mempunyai utang moneter dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam kondisi inflasi, menahan aset moneter akan menimbulkan rugi daya beli. Sebaliknya, mempunyai utang moneter akan menimbulkan untung daya beli. Selanjutnya ada akuntansi daya beli konstan. Nah, tujuan akuntansi daya beli konstan adalah mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Nah, dengan beli sebagai base pengukuran, diharapkan perusahaan mampu mempertahankan sumber ekonomi untuk membeli barang dan jasa berlangsung terus dalam satu kondisi dalam kondisi perekonomian tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada pemilihan indeks harga untuk konversi. Nah, untuk dapat menyajikan statement keuangan berbasis daya beli, data historis harus dikonversi menjadi kos daya beli pada saat pelaporan. Masalahnya adalah
tahun atau periode dasar mana yang akan digunakan untuk kalau indeks sudah tersedia dalam satu periode indeks dasar, mana akan yang digunakan antara awal, rata-rata, atau tengah, ataupun akhir. Jadi, bila digunakan indeks awal atau akhir sebagai indeks dasar, semua pos, baik neraca maupun laba rugi, jelas harus dikonversi. Nah, indeks dasar awal biasanya tidak digunakan karena hasil pengindeksan dianggap kurang intuitif untuk diinterpretasi mengingat statement keuangan biasanya disusun pada akhir tahun. Nah, untuk materi keunggulan dan kelemahan ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Sulistiani. Untuk selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan. Dalam diskusi tersebut, Patton dan Littleton berada pada pihak yang meragukan manfaat informasi daya beli konstan. Yang pertama ada akuntansi daya beli konstan. Konatan menjadikan angka akuntansi lebih bermakna atau meaningful. Kemudian pembandingan data antar perusahaan juga akan menjadi lebih berarti dan informatif. Selanjutnya, dengan akuntansi daya beli konstan, pembanding antar periode akan memberikan informasi yang lebih bermakna daripada pembandingan atas dasar rupiah nominal. Dan akuntansi daya beli konstan akan menghasilkan informasi laba atas dasar konsep mempertahankan kapital. Selanjutnya, pejabat pemerintahan sudah terbiasa menganalisis data keuangan atas dasar nilai real atau in real term, sehingga pelaporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rupiah nominal kemungkinan dapat menyebabkan kebijakan pemerintah yang merugikan perusahaan. Akuntansi daya beli konstan merupakan sarana pengeluaran pengaruh perubahan harga umum tanpa harus mengubah atau mengganti struktur akuntansi yang sudah berjalan. Ini berarti bahwa rangka akuntansi pokok berbasis cost historis dapat tetap berjalan. Akuntansi daya beli konstan dapat mengatasi atau meniadakan sama sekali metode akuntansi yang dimaksudkan untuk menanggulangi perubahan harga secara parsial atau secara pos per pos seperti misalnya beberapa keberatan dan kelemahan yang sering dilontarkan terhadap akuntansi daya beli konstan ada 4. Yang pertama, akuntansi daya beli konstan mendasarkan diri pada data cost historis sehingga kelemahan-kelemahan yang melekat pada cost historis tidak seluruhnya dapat dihilangkan atau diatasi. Yang kedua, manfaat informasi tambahan kemungkinan besar tidak sepadan dengan kos untuk menyusun statement keuangan daya beli konstan. Yang ketiga, acap kali statement keuangan daya beli konstan diinterpretasi secara keliru sebagai informasi tentang nilai sekarang. Padahal informasi yang disajikan oleh akuntansi daya beli konstan bukan merupakan nilai sekarang, nilai yang dapat direalisasi. Yang keempat, untung atau rugi. Untung atau rugi daya beli tidak mempunyai makna atau interpretasi yang elastis atau intuitif. Akuntansi kos sekarang. Tujuan akuntansi kos sekarang adalah mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Kapital diukur atas dasar kapasitas operasi atau kemampuan untuk menyediakan barang dan jasa dengan kualitas yang sama dengan kapasitas atau kemampuan kapital sebelumnya. Kemudian nilai terrealisasi harapan. Pada prinsipnya pendekatan ini sama dengan nilai jual sekarang, hanya pengukuran dilakukan atas dasar nilai sekarang aliran kas masa datang yang diterima dari aset atau dibayar untuk aset atau utang bersangkutan. Kos sekarang atau pemertahanan kapital. Seperti akuntansi daya beli, akuntansi kos sekarang juga dilandasi konsep mempertahankan kapital. Perubahan harga aset yang ditahan selama suatu periode menimbulkan untung atau rugi penahanan. Perlakuan untung atau rugi penahanan tergantung pada jenis kapital yang dianut. Sumber informasi dan teknik pengukuran. Masalah ini bersangkutan dengan penentuan kos sekarang secara objektif atas dasar bukti yang terverifikasi karena kos sekarang bukan merupakan angka yang terjadi akibat suatu transaksi. Kalau memang kos sekarang harus diungkapkan dalam statement keuangan walaupun tidak sepenuhnya objektif, kos sekarang harus ditentukan secara cermat sehingga mempunyai keterandalan yang cukup tinggi sebagai informasi.
pengindeksan atau indexation. Yang pertama, indeks harga yang dihasilkan pihak eksternal untuk kelompok barang atau jasa yang diukur. Atau yang kedua, indeks harga yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan berdasarkan catatan historis untuk kelompok barang atau jasa yang diukur. Tentu saja sumber dari luar atau badan resmi yang menerbitkan indeks. Penghargaan langsung atau direct pricing. Teknik ini membebankan secara langsung bahan dan tenaga kerja ke suatu atau kelompok aset. Aset khusus atau unik ditentukan secara langsung kos sekarangnya dengan dasar catatan teknis atau harga kontrak. Pengkosan unit atau unit costing. Teknik ini digunakan untuk menaksir kos reproduksi atau kos reproduksi suatu barang. Dengan teknik ini, setiap komponen kos yang membentuk kos reproduksi harus dihitung dengan menggunakan data yang tersedia. Biasanya, teknik ini digunakan untuk barang atau jasa yang tidak mempunyai pasar keluaran atau barang yang bersifat khusus atau tidak standar. Penghargaan fungsional atau functional pricing. Teknik ini digunakan untuk menentukan kos pengganti suatu fungsi produksi atau pemrosesan dan bukannya suatu aset secara individual atau kelompok aset masing-masing berdiri. Next, Mbak. Selanjutnya ada akuntansi hibrida. Masalah yang dituju oleh akuntansi daya beli konstan berbeda dengan yang dituju oleh akuntansi kos sekarang. Akuntansi daya beli konstan berusaha untuk mengatasi masalah unit pengukur yang tidak stabil, sedangkan akuntansi kos sekarang berusaha untuk mengatasi permasalahan penilaian. Standar akuntansi perubahan harga. Berbagai argumen di atas dapat menjadi basis bagi penyusunan standar apakah statement keuangan daya beli perlu menjadi bagian dari pelaporan keuangan. Standar yang cukup penting yang berpautan dengan pembahasan dalam bab ini atau bab akuntansi perubahan harga adalah SVAS nomor 33 tahun 1979, nomor 82, dan terakhir nomor 89. Yang pertama kita membahas mengenai SVAS nomor 33. Melalui SVAS nomor FASB mewajibkan informasi pelengkap atas pengaruh inflasi dan perubahan harga spesifik dalam laporan tahunan. Informasi pelengkap tersebut disajikan secara terpisah. SVAS SFAS 033 tidak menuntut penyajian komprehensif statement keuangan atas dasar kos sekarang atau daya beli konstan, tetapi hanya mewajibkan pengungkapan sebagai informasi yang membantu pemakai untuk mengevaluasi barang perubahan harga. SFAS nomor 82. Standar baru ini mentiadakan atau membatalkan ketentuan untuk mengungkapkan informasi ke daya beli konstan. Dengan standar ini, yang masih diwajibkan adalah akuntansi kos sekarang untuk pengungkapan minimum, akuntansi kos sekarang atau daya beli konstan untuk pengungkapan komprehensif dan ringkasan 5 tahun. SFAS nomor 89. Pada intinya, SFAS nomor 89 ini tidak lagi mewajibkan pengungkapan pengaruh perubahan harga sebagai informasi pelengkap, tetapi sangat menganjurkan pengungkapan tersebut, meskipun sangat dianjurkan pada dasarnya pengungkapan tersebut bersifat sukarela. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Yurisa. Model akuntansi dan implementasinya. Secara umum, akuntansi perubahan harga menjadi penting karena tidak berkaitan dengan pemertahanan kapital dan penentuan laba. Walaupun standar FASB tidak lagi mewajibkan pengungkapan pengaruh perubahan harga, bukan berarti pemikiran teoritis tentang perubahan harga menjadi tidak penting. Model pertama dalam gambar tersebut adalah model akuntansi perubahan harga yang pengukurannya berbasis kos historis dengan skala pengukuran nominal untuk kapital bersifat finansial. Selanjutnya, model 4 adalah model dalam pembahasan sebelumnya disebut sebagai model hibrida. Dengan matriks di atas terdapat 12 model yang mungkin tetapi tidak semua tampak dalam gambar. Untuk mengidentifikasinya, semua model yang mungkin dengan nomor
Gambar di atas dapat dinyatakan kembali dalam diagram dua dimensi seperti gambar di samping. Nah, PT Rifskri telah beroperasi selama 3 tahun sejak 1 Januari 2003. Neraca perusahaan pada 31 Desember 2004 disajikan di bawah ini. PT Rifskri neraca 31 Desember 2004 sebagai berikut ini. Selanjutnya, berikut ini adalah informasi, transaksi, dan asumsi yang berkaitan dengan operasi perusahaan selama tahun 2005. A. Perlengkapan dalam neraca di atas dibeli pada tahun 2003 seharga 18 juta pada indeks harga umum 100. Perlengkapan ditaksir berumur 10 tahun dan didepresiasi secara lurus tanpa nilai residual. Yang B, pada awal tahun 2005 perusahaan membeli perlengkapan baru seharga 14.640.000 pada indeks harga umum 122. Perlengkapan ditaksir berumur 10 tahun dan didepresiasi secara garis lurus tanpa nilai residual. C. Perusahaan telah membeli sediaan barang sebagai berikut. Pembelian pertama 350 unit dengan harga 6.100 pada indeks harga umum 122. Pembelian 2 520 unit dengan harga 6.300 pada indeks harga umum 126. Pembelian 3 900 unit dengan harga 6.400 pada saat indeks harga umum 128. D. Perusahaan telah menjual 870 unit barang dengan harga rata-rata 22.500 per unit. Penjualan terjadi secara merata selama 1 tahun. E. Perusahaan menerapkan metode masuk pertama keluar pertama untuk sediaan barangnya. Sekarang rata-rata sediaan pada saat penjualan adalah 6.350 per unit. Selanjutnya yang F, pada akhir 2005, kos sekarang sediaan adalah 6.500 per unit dan harga jual per unit ditetapkan 25.025. G. Biaya operasi selain depresiasi terjadi secara merata selama tahun 2005 dan berjumlah 7.564.000. Kos sekarang untuk perlengkapan lama pada awal tahun 2005 adalah 20.740.000 dan pada akhir tahun 2005 adalah 22.100.000. Sedangkan kos sekarang akhir tahun 2005 untuk perlengkapan baru adalah 17.290.000. Indeks harga umum selama 2005 adalah awal tahun 122, rata-rata 127, dan akhir tahun 130. Perusahaan menggunakan indeks rata-rata untuk mengkonversi rupiah nominal menjadi daya beli. Berdasarkan data di atas, berikut ini ditunjukkan pengukuran dan penyajian berbagai model atau alternatif akuntansi perubahan harga. Model pertama, dasar penilaian konsistoris jenis kapital finansial skala nominal sebagai berikut. Model kedua, dasar penilaian konsistoris jenis kapital finansial skala daya beli rata-rata atau tengah tahun sebagai berikut ini. Selanjutnya, menghitung untung atau rugi daya beli periode. Besarnya untung atau rugi daya beli suatu periode tahun ditentukan oleh indeks harga yang dipilih sebagai basis. Perhitungan untung atau rugi daya beli selama periode ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung pos moneter bersih awal tahun, yaitu aset moneter dikurangi utang moneter. Yang kedua, menghitung perubahan pos moneter selama periode, yaitu aliran aset moneter masuk misalnya dari penjualan, dikurangi aliran aset moneter keluar, termasuk terjadinya utang moneter untuk biaya atau pembelian satu aset. Yang ketiga, menghitung pos moneter bersih akhir tahun, yaitu penggabungan langkah 1 dan 2 di atas. Yang keempat, mengkonversi pos-pos di atas menjadi daya beli dengan basis indeks awal, tengah, atau akhir. Yang kelima, menentukan untung atau rugi daya beli. Model ketiga, dalam model ini untuk kos sekarang terjual, kos sekarang sebenarnya adalah kos sekarang pada saat penjualan,
karena tidak praktis untuk selalu mencatat kos pengganti pada saat terjadinya penjualan. Cara yang termudah adalah mengambil rata-rata kos pengganti selama periode, seperti gambar di samping ini. Model 3, dasar penilaian kos sekarang, jenis kapital finansial, skala nominal. Model 4, model ini merupakan model hibrida, yaitu menggabungkan akuntansi daya beli konstan atau model 2 dan akuntansi kos sekarang atau model 3 yang semula berdiri sendiri. Model 2 mengabaikan perubahan harga spesifik, sedangkan model 3 mengabaikan perubahan harga umum. Model hibrida ini berusaha untuk memisahkan pengaruh akibat perubahan harga umum dan harga spesifik. Seperti gambar di samping, model 4, dasar penilaian kos sekarang, jenis kapital finansial, skala, daya beli rata-rata, tengah atau tahun. Selanjutnya yakni model kelima, dasar penilaian kos sekarang, jenis kapital fisik, skala nominal sebagai berikut ini. Dan gambar di samping merupakan model 6, dasar penilaian kos sekarang, jenis kapital fisik, skala daya beli rata-rata atau tengah tahun sebagai berikut. Selanjutnya yaitu model 7. Model ini sebenarnya tidak berbeda dengan kos sekarang, hanya kos sekarang didefinisi sebagai harga jual sehingga dapat dimaknai sebagai aliran kas atau dana bersih masa datang baik yang telah terrealisasi maupun belum. Seperti gambar di samping, model 7, dasar penilaian harga jual sekarang, jenis kapital finansial, skala nominal. Selanjutnya, model 8 merupakan pengembangan dari model 7 dengan memasukkan unsur perubahan daya beli dalam perhitungan laba, sehingga semua angka rupiah dikalikan dengan indeks yang sesuai. Dari model 8, dasar penilaian harga jual sekarang, jenis kapital fisik, skala daya beli rata-rata atau tengah tahun. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.